Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Adisa Rauzah Hirunisa, mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Angkatan 2020. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu program studi yang digadang-gadang menjadi program studi futuristik nih. Nah, teman-teman tahu nggak program studi apa itu? Jadi, yang akan kita bahas kali ini adalah program studi informatika. Nah, tentunya kita nggak akan sendirian di episode kali ini. Kita akan ditemani oleh Ibu Izati Muhima, STMSC PhD, sebagai salah satu dosen informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Kak Ardisa. Halo, saya Izati Muhima. Saya sudah menjadi dosen di Informatika UI ini sejak Oktober 1998 dan saya berfokus atau mengembangkan penelitian atau konsentrasi utama saya di bidang informatika medis. Oh ya. Baik, Bu. Nah, sebelum lebih dalam mengulik tentang informatika, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih informatika itu sendiri secara general dan mengapa informatika bisa disebut sebagai program studi futuristik serta apa saja yang dibahas di dalamnya. Ya, Kak Adisa, kalau kita menilai apa dari definisinya, informatika itu sebenarnya gabungan dari informasi dan matematika. Jadi kita memodelkan atau belajar bagaimana mengemas informasi ini supaya bisa disampaikan atau bisa menjangkau secara eh, jauh, terstruktur dan menarik. Nah, di bidang ini informatika UI mempunyai beberapa konsentrasi unggulan. Yang pertama yaitu rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi atau yang biasanya kita menyebutnya sebagai circle. Kemudian ada konsentrasi berkaitan dengan multimedia dan fisik komputer. Ini biasanya kalau kita mau membuat game atau menganalisa dari video atau menganalisa dari gambar itu di multimedia dan fisik komputer. Kemudian juga ada cabang yang terkait dengan sistem cerdas dan informatika teori, dan di situ ada juga meliputi sains data yang merupakan bidang yang sangat demanding saat ini, karena kalau data yang banyak kita ingin mengekstrak informasinya dan informasinya itu berguna untuk menyarankan keputusan yang tepat maupun untuk mengetahui tren yang sangat diminati masyarakat untuk bisnis. Selain itu juga ada konsentrasi yang berkaitan dengan sistem cyber yang meliputi dengan keamanan jaringan komputer maupun forensika digital. Dan ini biasanya kan kita tahu kalau ada kasus-kasus tentang breaching data tentang kejahatan cyber. Nah, itu dilacak dengan bantuan forensika digital. Jadi memang apa-apa yang ditawarkan di informatika UI ini memang menjawab kebutuhan pengembangan masyarakat maupun pengembangan bisnis di masa depan. Wah, menarik program studi informatika itu sendiri. Nah, ternyata apa sih yang menjadi alasan program studi informatika itu sendiri menjadi program studi yang futuristik? Karena nantinya di masa depan informatika itu sangat dibutuhkan di dalam segala sektor. Nah, seperti yang udah Ibu ceritakan tadi, Ibu sudah cukup lama ya, Bu, mengajar di informatika itu sendiri. Iya. Nah, apa sih yang pengalaman yang paling menarik menurut Ibu selama mengajar di informatika UI? Iya, di Informatika UI ini kami membuat pengalaman belajar yang beragam bagi mahasiswa dan mahasiswi kami. Tentunya karena di sini diharapkan menjadi sarjana, sehingga atau pasca sarjana kami mendorong mahasiswa atau mahasiswi kami itu sebagai pemikir yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi memang kami dorong mereka untuk pekerjaan-pekerjaan secara analitik, secara mandiri dan bersifat kritis. Tapi di sisi lain, selain ada tugas-tugas mandiri, kami juga mendorong mereka untuk bisa bekerja sama dalam teamwork. Bahkan di setiap akhir semester kami men-challenge mereka untuk mempresentasikan apa yang dipelajari dalam expo. Dan biasanya expo ini sangat seru sekali karena selain dihadiri dan dinilai oleh teman-teman sejawat, kadang-kadang kami juga mendatangkan perusahaan-perusahaan untuk bisa menspot talent-talent yang ada di informatika ini. Jadi kadang-kadang kalau sudah terspot gitu, kadang-kadang mereka ditawari kesempatan kerja part time di bidang IT. Iya, wah lumayan sekali ya ini untuk informasinya. Nah, lanjut nih.
kita akan membahas lebih dalam tentang informatika UI itu sendiri. Nah, untuk apa sih Bu kegiatan di luar perkuliahan yang dapat mendukung perkembangan mahasiswa itu sendiri? Iya, di informatika ini, banyak sekali ekstrakurikuler yang memang, bisa mengasah keterampilan keahlian di bidang teknologi. Jadi ada klub yang berkaitan dengan Google, ada klub yang berkaitan dengan, tadi apa, multimedia lewat Gapura, dan ada klub berkaitan dengan robotika maupun IoT atau berkaitan dengan, cyber security semacam itu. Jadi semua yang seperti itu kalau mahasiswanya bergabung dalam klub itu difasilitasi. Selain itu karena informatika ini merupakan bagian dari UI, di UI itu sebenarnya ekstrakurikuler yang mendukung minat bakat mahasiswa itu sangat difasilitasi. Jadi kalau pernah dengar prestasi dari marching band atau serunya kegiatan dakwah atau serunya kegiatan mapala maupun serunya aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan minat bakat, bahkan yang seni pun bisa jadi ikut klub tari saman dan lain-lain. Selain itu, kalau memang mereka mempunyai bakat prestasi ya, sejak masa sekolahan dari SMP atau SMA, terus di sini masih bertahan, misalnya mereka itu masih jadi atlet gitu ya, itu difasilitasi dengan fasilitas olahraga yang sangat lengkap di UI ini. Jadi untuk berkaitan dengan ekstrakurikuler, ini memang difasilitasi dan situasinya sangat kondusif untuk pengembangan prestasi. Selain itu, di informatika UI ini juga diberi kesempatan loh Kak untuk exchange. Jadi di prodi informatika program sarjana itu ada kesempatan mahasiswa itu untuk melakukan exchange di Korea, Taiwan maupun China, dan mereka sehingga nanti lulusnya mendapat 2 ijazah, yaitu dari UI Indonesia dan dari Universitas Mitra. Untuk Nah, selain dari kegiatan perkuliahannya, juga kegiatan perkuliahan juga sangat didukung dan juga difasilitasi oleh pihak kampus itu sendiri. Nah, mungkin tambahan nih Bu, Ya. apa sih yang menjadi keunggulan informatika UII dan juga menjadi pembeda antara informatika UII dengan kampus yang lainnya? Ya, di sini seperti dari sejarahnya ya, memang UI ini yang berdiri sejak tahun 1945 itu memang mahasiswanya itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi dan dari sejarah yang panjang itu tentu di kami mempunyai jejaring alumni yang sangat kuat dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah banyak sekali alumni-alumni yang sudah mempunyai bisnis sendiri, mempunyai perusahaan sendiri, atau mempunyai posisi-posisi yang strategis, sehingga kekuatan dari alumni ini sangat mendukung juga keberhasilan studi dari adik-adik kelas, karena kakak-kakaknya itu dengan senang hati kalau membagikan pengalaman saat mereka merintis bisnisnya, saat mereka mendapat penugasan di luar negeri, dan pengalamannya di-share ke adik-adik kelas, bagaimana adik-adik kelasnya itu nanti misalnya mengikuti jejak kakak-kakaknya untuk dapat proyek-proyek di luar negeri di bidang IT dan sebagainya. Selain itu, di selain dari alumni itu, di prodi informatika maupun di UI itu juga menawarkan beasiswa. Jadi beasiswanya itu sangat luas ya. Selain prestasi akademik dari sekolah SMA-nya, itu juga kadang-kadang ada prestasi-prestasi olahraga atau prestasi di bidang yang diakui oleh pemerintah maupun hafid Quran. Jadi memang kesempatan itu sangat luas dan unik, dan tawarannya mungkin bisa dicek di website PMB UI ACID. Selain beasiswa dan jejaring alumni yang unik dari UI ini, di UI itu kan juga punya mitra-mitra yang sangat kuat, dan mitra-mitra yang sangat kuat itu banyak menawarkan juga dukungan finansial untuk mobility. Jadi mahasiswa itu diberi kesempatan loh untuk misalnya pergi dan menimba di negara lain secara gratis, misalnya dalam 1 semester. Saat ini yang sedang melakukan mobility itu misalnya sedang di Norwegia 2 orang putri. Jadi kesempatan terbuka, dan itu sangat jarang, mungkin di kampus-kampus lain tidak semurah hati seperti ini yang diberikan fasilitasnya.
Ya, menarik sekali ya dari penjelasan Ibu. Terbukti bahwa informatika UII ini sangat mendukung untuk perkembangan mahasiswanya itu sendiri. Fasilitasnya mendukung, juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang juga mendukung perkembangan mahasiswa itu sendiri. Nah, karena kita udah di penghujung episode nih Bu, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya Bu ya. Oke. Nah, mungkin dari pengalaman-pengalaman tadi, ada nggak sih Bu mahasiswa yang struggle dalam menyelesaikan tugas akhirnya? Nah, menurut Ibu bagaimana kiat-kiat atau tips and trik supaya mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhirnya tepat waktu dan juga selesai? Ya, eh, dari pengalaman kami biasa di sebagian besar ini eh, di informatika ini tepat waktu, ya, sebagian besar itu tepat waktu, dan memang selalu ada yang eh, kurang tepat waktu karena satu dan lain hal, karena mereka mungkin mikir saya akan selesai tepat pada waktunya karena mereka mengambil pengalaman dulu bekerja sebelumnya dan sebagainya dan baru memulai. Tapi memang kalau yang struggle itu biasanya kalau memang pejuang-pejuang yang terakhir, teman-temannya sudah banyak yang lulus dan dia seakan-akan sendirian ya. Nah, tapi hal itu kan bisa diatur, misalnya dengan memulai bisa membagi waktu dengan baik. Misalnya memang saat bekerja itu ya tetap disisihkan waktu untuk tetap bisa mengerjakan dan berkonsultasi untuk menyelesaikan skripsinya. Kemudian juga perlu juga supaya tidak stressful gitu, melakukan keseimbangan ya antara bekerja keras mengerjakan skripsinya dengan mengapresiasi dengan diri sendiri, misalnya dengan berolahraga atau melanjutkan kesenangannya hobi tertentu, misalnya hobi nyanyi kah, hobi-hobi yang lain yang bisa ditekuni, berkebun dan lain-lain. Jadi waktu udah stres gitu ada rilis stresnya, kemudian semangat lagi dan mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Dan kalau di informatika UI ini atau di FTI pada umumnya itu persahabatannya itu sangat kuat loh Kak. Jadi kalau misalnya lagi lulus skripsi itu kita selalu lihat wah rombongan untuk support dari kawan-kawannya. Jadi mempunyai sahabat itu juga termasuk salah satu penyemangat kita untuk bisa lulus tepat waktu. Menurut saya demikian. Tips and trik yang sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, sebelumnya terima kasih Ibu sudah menemani saya di episode kali ini. Sama-sama Kak Atisa. Ya, terima kasih Ibu. Nah, kemudian jangan lupa yuk masuk Informatika UII jurusan masa kini. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @fti.uii dan juga informatics.uii untuk informasi lebih lanjut, atau juga bisa kunjungi website kita. Nah, sekian akhir kata. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.